Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Aduh, untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. halo, semangat pagi. Selamat Halo, pagi. selamat pagi. Halo, selamat pagi, Kak. Ya, balik lagi ya, kita di podcast yang santai tapi tetap bermakna. Hari ini kita bakal bahas topik yang mungkin jarang banget ada di podcast-podcast lain. Tapi penting banget nih di kehidupan sehari-hari kita, yaitu cinta tanah air di dalam lembaga pemasyarakatan. Pernah nggak sih teman-teman di sini itu kadang tuh kepikiran gitu, kehidupan kawan-kawan kita di dalam lapas itu gimana? Kayak salah satunya adalah menerapkan nilai cinta tanah air yang harus dan penting banget dimiliki oleh warga negara Indonesia. Emang bisa ya warga binaan tuh punya rasa cinta tanah air? Nah, daripada kita penasaran, kita langsung aja bahas di sesi podcast kita hari ini. Di sini udah ada narasumber terbaik kita. Beliau adalah pegawai di lembaga pemasyarakatan yang pastinya memiliki pengalaman langsung ya berinteraksi sama warga binaan di sana. Oke, teman-teman, langsung aja aku persilahkan ya kepada narasumber untuk memperkenalkan diri. Silakan, Mas. Halo, sebelumnya izin memperkenalkan diri teman-teman ya. Nama saya Wanda Afifudin, asal saya dari Bogor. Saya bertugas di LPKA kelas 2 Jakarta. Dan sebelum memulai ini juga saya ingin berkenalan dengan teman-teman nih. Mulai dari Mbak Fitria, boleh dikenalkan terlebih dahulu. Ya, terima kasih sebelumnya. Salam kenal untuk moderator kita diskusi kali ini. Ada Mbak Safa dan salam kenal juga Mas Wanda. Ini saya Fitria, sekarang bertugas di kantor imigrasi kelas 1 khusus non TPI Jakarta Barat. Halo, Selanjutnya, Mas. Ya. Halo, Mas Wanda, Mas Safa. Perkenalkan, halo. nama saya Matiko Terkulvale. Biasa dipanggil Viko. Saya saat ini bertugas di kantor imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Utara. Ini ada Mas Dava. Ya, halo Mas Wanda dan halo Mbak Safa. Kenalkan nama saya Muhammad Dava, bisa dipanggil Dava. Saya dari UPT Lapas Perempuan kelas 2 Jakarta. Mas Dava. Oh, berarti di sini ada Baik. Mbak Fitria, Mas Viko, dan Mas Dava, dan moderator kita Mbak Safa. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Salam kenal Mas Wanda. Salam Salam kenal, kenal. Mas Wanda. Oke, bener ya Mas Wanda ya, walaupun kita podcastnya cuma secara daring, nggak ketemu langsung, yang penting kenalan aja dulu. Karena tak kenal maka tak sayang. Oke, Oke. oke semuanya, kita langsung Ya, aja ke sesi obrolan kita hari ini ya. Mas Wanda, saya mau nanya nih. Kalau kita ngomongin cinta tanah air di lembaga pemasyarakatan itu, sebenarnya kan bentuk nyatanya nih kita belum tahu ya kayak gimana. Nah, boleh dijelaskan nggak nih mengenai bentuk nyata di lapas Mas Wanda sendiri? oke. Kalau di lapas itu cinta tanah air bukan soal upacara atau nyanyi lagu Indonesia Raya ya. Lebih ke perubahan sikap dan kesadaran. Misalnya warga binaan ikut kegiatan pembinaan dengan serius, terus belajar keterampilan biar nanti bisa mandiri. Selanjutnya seperti ikut kegiatan nasional seperti upacara 17 Agustus. Selain itu juga ada juga yang bentuk lain yang paling penting yaitu mencintai produk lokal atau produk dalam negeri. Seperti itu. Oke, jadi ternyata di dalam lapas ini bukan cuma soal menjalani hukuman ya Mas Wanda, tapi juga ada proses pembinaan, termasuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, tadi dari penjelasan Mas Wanda, ada yang menarik nih sebenarnya. Mencintai produk dalam negeri. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak sih tentang mencintai produk dalam negeri ini? Tentu dong, kalau di lapas itu anak binaan dibina untuk membuat berbagai keterampilan atau kerajinan tangan ya, seperti anyaman, produk daur ulang, dan ekoprint seperti itu. Kegiatan ini bukan hanya melatih keterampilan, tapi juga menumbuhkan rasa bangga terhadap produk lokal. Ini adalah bentuk nyata dari cinta tanah air karena mereka ikut menghasilkan karya anak bangsa. Contohnya seperti ekoprint, membuat kerajinan tangan dengan bahan-bahan alami seperti daun, tangkai, atau batang. Dan kita dari hasil tersebut akan memasarkan ke berbagai pasar atau mulai dari orang-orang terdekat seperti itu. Produk lokal ini juga tidak kalah saing sama produk-produk luar. Ini juga bentuk nyata juga sih dari cinta tanah air. Seperti itu, Kak Safa. Wah, keren banget ya Mas Wanda. Jujur ini insight baru banget sih buat kita yang masih awam sama kegiatan warga binaan di dalam lapas gitu. Berarti selain mereka berubah secara sikap, mereka juga mampu berkarya ya Mas Wanda. Betul sekali. Bahkan beberapa produk
anak binaan ini sudah memiliki nilai jual dan bisa bersaing. Ini menunjukkan bahwa mereka tetap bisa berkontribusi untuk perekonomian bangsa. Sampai sepengetahuan saya ada yang setelah keluar dari sini mereka membuka usaha sendiri. Itu kan juga bentuk kontribusi ke negara juga gitu. Ya, banyak sekali ya manfaatnya kalau kita dengar gambaran dari Mas Wanda. Oke, setelah diberi gambaran nih sama Mas Wanda mengenai kehidupan di dalam lapas, biar teman-teman semua di sini lebih interaktif lagi, kita langsung aja ya masuk ke sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan menggunakan fitur raise hand ya rekan-rekan semua. Oke, ada satu pertanyaan dari Mbak Fitria. Silakan Mbak Fitria. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Mas Wanda atas penjelasannya. Terima kasih Mbak Safa sudah diberikan kesempatan bertanya. Sebenarnya dari penjelasan yang sudah dipaparkan tadi, saya terpikirkan satu hal, yaitu tentang kesadaran. Kita tahu latar belakang masing-masing warga binaan ini itu kan pasti berbeda-beda. Jadi belum tentu, dan kita juga tidak bisa memastikan kalau warga binaan ini nanti setelah keluar tuh langsung ada kesadaran dirinya untuk progres ke depan bagaimana. Nah, sebenarnya tantangan yang pasti yang dihadapi pastinya seperti Mas Wanda ini dalam menanamkan nilai cinta tanah air kepada warga binaan ini seperti apa? Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Fitri. Benar, nggak semua langsung sadar akan hal itu Mbak. Pasti selalu ada tantangannya. Tantangannya itu seperti latar belakang mereka yang berbeda-beda, ada yang awalnya tidak peduli, bahkan ada yang masih resistensi. Makanya pendekatan itu harus pelan-pelan dan konsisten. Terus terus kita bina dengan menumbuhkan motivasi pada dirinya. Seperti itu Mbak Fitri. Ya, Sudah terjawab ya Mbak Fitria. Memang motivasi itu sangat dibutuhkan sama orang yang lagi berproses ya rekan-rekan semua. Oke, lanjut lagi nih. Ada yang mau bertanya lagi? Iya, silakan Mas Dava. Ya, baik. Terima kasih Mbak Safa dan Mas Wanda. Dari cerita Mas Wanda, saya ingin anak binaan terkait cinta tanah air. Ada satu yang membekas. Ada anak binaan yang awalnya tuh cuek banget, nggak mau ikut kegiatan, tidak berantusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Tapi setelah ikut pelatihan dan pembinaan, dia berubah. Sekarang malah jadi yang paling aktif. Bahkan sering mengajak teman-temannya untuk ikut berkegiatan. Itu jadi bukti kalau perubahan itu nyata sih. Seperti itu. Ya, lanjut lagi nih. Mungkin Ya, baik, ini cukup. akan menjadi pertanyaan terakhir ya rekan-rekan semua. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan Mas Iko. Baik, terima kasih Mbak Safa selaku moderator. Ini jadi pertanyaan penutup. Menurut Mas Wanda sebagai selaku pegawai lapas sendiri, kita masih banyak nih masyarakat yang di luar sana masih memandang negatif mantan warga binaan atau anak binaan yang kalau di lapasnya Mas Wanda. Nah, kira-kira menurut Mas Wanda ini seberapa penting sih peran masyarakat dalam mendukung warga binaan atau anak binaan tersebut? Oke, terima kasih Mas Viko. Untuk menurut saya sendiri, itu sangat penting banget. Karena percuma kalau kita bina di dalam lapas, tapi di luar sana tidak diterima, itu percuma sih. Sebagai bentuk dorongan masyarakat itu harus memberi kesempatan kedua, tidak langsung menghakimi, mendukung mereka untuk berubah dan saling merangkul sesama untuk jalan yang lebih baik lagi agar bermanfaat ke depannya. Itu juga bagian dari cinta tanah air, saling membangun sesama anak sah seperti itu. Oke teman-teman semuanya, nggak kerasa ya kita ngobrol-ngobrol. Ternyata obrolan kita udah sampai di akhir acara. Dari diskusi hari ini, saya dan rekan-rekan semua di sini pastinya jadi tahu bahwa cinta tanah air itu bisa tumbuh di mana saja, bahkan di dalam lapas sekalipun. Yang penting adalah niat untuk berubah dan juga dukungan dari semua pihak. Saya Safa selaku moderator di podcast hari ini mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan partisipasinya Mas Wanda dan juga kepada rekan-rekan semua terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kita hari ini. Saya moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Terima terima kasih. kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.